Kita baru masuk ke fisikanya ya, yaitu tentang kinematika. Nah, kalau kinematika itu eh, sebenarnya kinematika dan dinamika itu tergabung jadi satu menjadi mekanika ya. Mekanika itu mekanik ya, yang tadinya cabang fisika yang membahas tentang gerak. Pokoknya apa saja yang bergerak itu bahasanya mekanika. Nah, kalau kinematika dia nanti eh, gerak tanpa memperhatikan penyebab geraknya ya. Jadi kita nggak peduli benda bergerak karena apa, intinya bergerak. Kita nggak peduli apakah bergeraknya eh, karena didorong, tarik atau apapun, yang penting bergerak, nggak peduli. Jadi itu. Nah, di kinematika mungkin yang perlu aku sampaikan pertama yaitu tentang ini ya, besaran dalam kinematika ya yang sering dipakai. Oke, yang pertama adalah posisi ya. Ingat besaran ini semua aku eh, jelaskan dalam vektor ya. Karena kalau kita bahas gerak nanti penting sekali vektor-vektor itu. Nah, yang pertama adalah posisi ya, vektor posisi. Nah, vektor posisi ini merupakan sederhananya vektor yang ditarik dari titik acuan ke posisi benda. Nah, vektor posisi ini dilambangkan sebagai eh, R ya, R vektor ya. Jadi posisi ini R. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Misalkan kasus dua dimensi, ini X, ini Y. Nah, misalkan acuan kita ada 3 titik ya. Ini A. A ini acuan di 0,0. Lalu ini ada acuan titik B lah, katakan. Nah, benda kita ada di sini. Ini benda kita, kotak. Ini ada di titik C ya. Sini. Nah, tadi ya, jadi eh, posisi itu vektor yang ditarik dari titik C ke titik acuan, ditarik dari titik acuan ke posisi benda. Jadi, kalau yang acuannya di A, maka vektor posisi dari benda kita adalah ini. Nah, ini kita sebut RC, RC menurut A ya, RCA lah kita sebut. Nah, lalu ini ke sini, berarti kalau acuan kita ada di B. Berarti ini merupakan vektor R C menurut B. Nah, perhatikan bahwa dengan begini nanti maka walaupun bendanya posisinya sama, kalau acuannya beda, vektornya jadi beda ya. Jadi untuk vektor posisi nanti akan tergantung acuan benda. Nah, itu untuk vektor posisi ya. Selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan atau V. Nah, ini merupakan turunan turunan pertama R terhadap waktu.
Berarti V itu sama dengan dr per dt. Nah, atau sekali lagi ya, dr per dt itu kan kalau nulis panjang ya. Jadi seringkali disingkat menjadi begini. V itu sama dengan R vektor R dikasih dot di atas. Nah, kalau tadi ya di matematika tadi di turunan, kalau df per dx itu kan f aksen ya. Nah, ini sama analoginya. Jadi analoginya adalah d df per dt itu bisa kita tulis f dot ya, f dikasih titik di atas seperti ini. Nah, jadi itu cara penulisan saja ya untuk df per dt biar lebih ringkas. Ingat f dot kalau f aksen itu turunannya terhadap x ya, bukan terhadap t. Nah, itu untuk kecepatan. Selanjutnya percepatan atau A. Nah, ini ada dua definisi, bisa pakai turunan pertama terhadap turunan pertama P terhadap waktu, atau bisa pakai atau turunan kedua R terhadap waktu. Nah, turunan kedua berarti R-nya kita turunkan sekali, lalu kita turunkan sekali lagi ya. Makanya disebut turunan kedua. Berarti A itu bisa ditulis sebagai dv per dt. Nah, atau bisa ditulis seperti ini, v dot. Atau kalau turunan kedua berarti nulisnya seperti ini ya, d kuadrat v, d kuadrat r per dt kuadrat. Nah, kalau turunan kedua itu boleh pakai dot juga, dotnya jadi double ya. Jadi double itu menunjukkan dia ini R, dia diturunkan sebanyak 2 kali terhadap waktu. Nah, jadi itu untuk percepatan dan maaf, kecepatan dan percepatan.